Bagaimana kita menghadapi orang yang menggugat kita? Akidahnya kok Asy'ari, mestinya akidahnya ya Syafi'i juga, gitu. Gimana, Ki? Dalam masalah ini, Imam Asy'ari itu tidak membuat akidah untuk menyaingi Imam Syafi'i, sama sekali tidak. Juga tidak membuat akidah yang berbeda dengan akidahnya Imam Syafi'i. Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi, kata para ulama, seperti disebutkan oleh Syed Murtadha Az-Zabidi dalam kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin, Syarah Ihya Ulumuddin, Imam Asy'ari dan Imam Maturidi itu tidak memunculkan pendapat baru, tidak membuat mazhab baru di dalam akidah. Beliau ini semata-mata muqarrir, menetapkan, menguraikan, menjelaskan, membangun metodologi cara menjelaskan dan membela akidah-akidah yang terdapat di dalam Al-Quran, di dalam hadis, disebarkan oleh para sahabat dan diuraikan oleh ulama salaf. Itu Imam Asy'ari. Jadi ya, kalau kita ini ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, fikihnya ya Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Mengapa? Imam Syafi'i ini memang fokus menjelaskan fikih. Ya. Karenanya beliau punya kitab Ar-Risalah Usul Fikih. Spesialisasi. Jadi metodologi di dalam ijtihad fikhi itu Ar-Risalah. Imam Asy'ari membangun metodologi di dalam ilmu akidah. Dan setelah Imam Asy'ari ini muncul, apa yang terjadi? Mayoritas ulama dari pengikut Syafi'i, pengikut Maliki, kemudian sebagian dari Hanafi, sebagian Hambali ikut Asy'ari. Yang ikut Imam Asy'ari ini bukan hanya pengikut mazhab Syafi'i, tapi para ulama yang fikihnya ikut Maliki. Kalau ulama Malikiyah ini hampir 100%. 100% ulama Malikiyah itu Asy'ariyah. Ulama Syafi'iyah itu mayoritas. Ada sebagian yang terpapar tajsim itu ada. Dari Syafi'iyah. Sebagian yang terpengaruh tajsim itu ada. Tapi mayoritas Syafi'iyah. Loh, guru-guru kita ikut Imam Asy'ari, kok kita disuruh ikut Imam Syafi'i? Lah, Imam Syafi'i gak punya kitab akidah. Gak punya. Dan akidahnya Imam Syafi'i, akidahnya Imam Maliki, akidahnya imam-imam yang lain, itu sudah dipaparkan oleh dua imam, Abu Mansur Al-Maturidi dan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya sudah, selesai. Ini saya kira simple ini, tidak perlu repot-repot masih meneliti lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Untuk menjelaskan dan menjawab serta meluruskan apa yang disampaikan oleh Yai Haji Idrus Romli ketika berdialog dengan Ustadz Abdul Somad yang terkait ya antara akidah Imam Asy-Syafi'i dengan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, bahwa Yai Idrus Romli mengatakan akidah Imam Syafi'i, akidah Imam Abul Hasan Asy'ari tidaklah berbeda. Maka seharusnya dijelaskan ya di mana letak persamaannya. Kalau memang Idrus Romli mendasarkan kepada kitabnya Abul Hasan Al-Asy'ari yang berjudul ya Al-Ibanah ya, an Usulid Diyanah, yang disusun oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang meninggal tahun 324 Hijriah, itu yang dirojihkan oleh para ulama. Di situ memang beliau mengatakan bahwa akidahnya Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau sendiri mengatakan sama dengan Imam Ahmad. Ya. Nah, namun kalau yang dimaksud oleh Idrus Romli adalah ya
sama dengan Imam Syafi'i, kemudian tidak dijelaskan mana letak persamaannya, maka tentu akan menjadi sebuah pertanyaan. Mana letak tidak bedanya? Semua tahu bahwa Abul Hasan Al-Asy'ari itu memiliki 3 tahapan yang terkait dengan pemahaman akidah. Tidak ada yang mengingkari bahwa Abul Hasan Al-Asy'ari pertama kali dia adalah seorang Mu'tazilah. Dia Mu'tazili. Ya. Kenapa demikian? Karena ketika orang tuanya mau meninggal, berwasiat agar belajar kepada As-Saji. Ya. Yahya bin Zakaria As-Saji. Dia Ahlus Sunnah, bapaknya juga Ahlus Sunnah. Dan masih kecil. Namun, qadarullah, ketika ibunya menikah dengan Abu Ali Al-Jubba'i, tokoh Mu'tazilah, maka Abul Hasan Al-Asy'ari besar dididik oleh Abu Ali Al-Jubba'i. Ya. Seorang tokoh Mu'tazilah yang memiliki pemahaman tentang apa Al-Quran adalah makhluk, memiliki pemahaman bahwa makna istiwa ditakwil menjadi istaula. Itu Mu'tazilah. Ya, nanti saya jelaskan dari bukunya Abul Hasan Al-Asy'ari, ya, Maqalat Al-Sami'in. Nah, setelah berapa tahun, ada yang mengatakan beliau selama 40 tahun bersama Abu Ali Al-Jubba'i. Sehingga beliau rujuk dari Mu'tazilah setelah lebih dari umur 50 tahun. Tapi ada yang mengatakan bahwa sampai umur 40 tahunan beliau rujuk. Ya. Artinya, marhalah pertama, akidah pertama yang dipahami oleh Abul Hasan Al-Asy'ari adalah Mu'tazilah. Lantas di mana letak dikatakan sama dengan Imam Syafi'i? Oh, bukan yang Mu'tazilah, terus yang mana? Yang tahapan apa? Setelah terujuk Mu'tazilah, rujuknya yang kemana? Apakah setelah rujuk kepada akidah Ahlussunnah yang ditutup dengan kitabnya adalah Al-Ibanah? Benar. Tapi sebelum beliau merujuk kembali kepada akidah Ahlussunnah, maka beliau memahami pemikiran-pemikiran yaitu Ibnu Kullab, ya, Ibnu Kullab. Nah, di sini tahapan yang kedua inilah di mana Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ya, menggunakan ilmu kalam dan akal sebagai dasar di dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang itu yang sering disebutkan juga oleh saudara Idrus Ram. Dari mana kita tahu, ya, bahwa Abul Hasan Al-Asy'ari beliau pertama kali Mu'tazilah, sudah banyak mengakui, ya. Di antaranya Ibnu Nadim, kemudian juga Abu Nasr As-Sizzi, ya, Ibnu Nadim kitabnya Al-Fihris, kemudian As-Sijzi, ya. Beliau juga mengatakan bahwa pertama dia Mu'tazilah, Ibnu Jauzi. Nah, sekarang dari Mu'tazilah untuk kemudian beralih kepada Ibnu Kullab ini, ya, yang mengakui itu adalah juga dari orang-orang atau ulama Asy'ariyah. Di antaranya adalah di dalam kitab Al-Milal wan Nihal, ya. Al-Milal wan Nihal. Kitab Al-Milal wan Nihal yang ditulis oleh Abul Fath Muhammad bin Abdul Karim bin Abi Bakar Ahmad Asy-Syihristani, ya, yang wafat pada tahun 548 Hijriah, ya. Jadi setelah Abul Hasan Al-Asy'ari. Kita lihat dulu bagaimana perkataan dan penjelasan, ya, Asy-Syihristani ini, Abul Fath Muhammad bin Abdul Karim Abu Bakar, ya, bin Abu Bakar Ahmad Asy-Syihristani, ya.
Apa kata beliau? Dalam kitab Al-Bilal wan Nihal, terbitan Darul Ma'rifah, Beirut, Lebanon, ya. Di mana ini di juz yang pertama, tahqiq Amir Ali dan Ali Hasan. Beliau mengatakan, wa ammas salafu alladzina lam yata'arradu lit-ta'wil wa la tahdafu lit-tashbih faminhum Malik bin Anas radhiyallahu anhuma id qala al-istiwa'u ma'lum wal kayfiyatu majhula wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'atun wa mithlu Ahmad bin Hanbal rahimahullah wa Sufyan ats-Tsauri wa Dawud bin Ali al-Asfahani wa man taba'ahum. Adapun salaf, yaitu mereka yang tidak menggunakan takwil, salaf yang lam yata'arradu lit-ta'wil, yang tidak menggunakan takwil, yang tidak bertakwil, dan juga tidak bertujuan untuk tasbih. Di antaranya adalah Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas. Siapa yang Malik bin Anas? Adalah gurunya Imam Syafi'i. Di mana beliau mengatakan al-istiwa'u maklum. Istiwa itu maklum. Apa maklum sini? Diketahui apanya? Maklumul makna. Maknanya dipahami. Jadi bukan tafsir salaf di sini. Ya maklumul makna. Wal kaifiyah majhulah. Kaifiyahnya seperti apa istiwanya Allah tidak diketahui. Kaifiyahnya itu. Dan beriman kepadanya wajib, bertanya tentangnya bid'ah. Begitu pula seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Sufyan ats-Tsauri, Dawud bin Ali al-Asfahani dan yang mengikuti mereka. Hatta intahaz zamanu ila Abdullah bin Sa'id ya al-Kullabi. Yang dikenal dengan Ibnu Kullab. Sampai berakhir pada zaman Abdullah bin Sa'id al-Kullabi. Ya. Yang meninggal tahun 241 Hijriah. Ya. Abul Abbas. Kemudian juga Wal Harith bin Asad al-Muhasibi. Wa haula kanu min jumlatis salaf illa annahum basharu ilmal kalam wa ayyadu aqaidas salaf bihujajin kalamiyah. Mereka adalah para salaf, namun mereka ya menggunakan ilmu kalam dan membela akidah salaf dengan hujah-hujah ilmu kalam. Wa barahin usuliyah, dengan dasar-dasar usul-usulnya ilmu kalam. Sehingga di sini Asy-Syahristani ini ya, beliau mengatakan ada salaf yang tidak takwil untuk sifat-sifat karena contohnya istiwa untuk sifat. Ya. Dan di situ Imam Malik, Imam Muhammad, Sufyan ats-Tsauri, Dawud bin Ali dan yang lainnya. Tapi menyebut salaf yang menggunakan ilmu kalam. Siapa? Di antaranya adalah Ibnu Kullab, ya, yaitu Abdullah bin Sa'id al-Kullabi. Selanjutnya wasannafa ba'duhum wa darasa ba'du hatta jara baina Abil Hasan al-Asy'ari wa baina ustadihi munadaratan fi mas'alatin min masailis salahi wal aslah fatakhasama. Ya. Kemudian sebagian mereka menulis kitab, sebagian mempelajari, sehingga terjadilah perdebatan sengit ya antara Abul Hasan al-Asy'ari dengan ustadznya. Yaitu siapa? Abu Ali al-Jubba'i, Mu'tazilah. Ya. Dalam beberapa perkara dijelaskan oleh para ulama, di antara dalam Al-Haqq bainal Firaq, ya. Nah, wan hazal Asy'ari ila hadhihi ta'ifah. Ya. Kemudian Imam Asy'ari ini condong kepada ta'ifah tersebut. Ya, fa ayyada maqalatahum bi manahijin kalamiyah. Ta'ifah tersebut kelompok yang mana? Yaitu kelompok Ibnu Kullab setelah meninggal Mu'tazilah, ya, bahkan berdialog
mengatakan di atas mimbar, berlepas diri dari akidah Mu'tazilah yang mengatakan Quran makhluk. Nah, jadi Imam Abu Hasan Asy'ari di sini oleh Asy-Syahristani ya dikatakan bahwa dia memang condongnya kepada Ibnu Kullab, kepada ashabnya ya Ibnu Kullab. Ya. Fa'ayyada maqalatahum bimanahijin kalamiyah, di mana beliau membela akidah-akidahnya, pendapat-pendapatnya dengan manhaj ilmul kalam. Demikian ya. Nah ini kalau kita lihat Imam Abdul Hasan Asy'ari dari pernyataan Asy-Syahristani ini bahwa beliau setelah rujuk dari Mu'tazilah, maka beliau sebelum kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, kepada akidah salaf ya, beliau mengatakan bahwa bersama dengan ashabnya, murid-muridnya Ibnu Kullab. Dan beliau mengatakan di situ ya bahwa salaf tidak mentakwil. Siapa? Anas bin Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Ahmad bin Hanbal tidak mentakwil, mencontohkan istiwa ya, istiwa. Tapi kalau dimaksud adalah salaf yang mentakwil dengan ilmu kalam ya, yang dimana mungkin saudara Idrus Ramli juga paham dengan kitab Tuhfatul Murid ala Jauharatit Tauhid ya, oleh di sini tulis oleh Islam Ibrahim Muhammad Al-Baijuri ya, dan hamisnya Jauharat Tauhid oleh Ibrahim Al-Laqani, Taqirat dengan Ahmad Ahmad ya, yang beliau Ibrahim Al-Baijuri ini meninggal tahun 1276 ya, bahwa ketika menjelaskan ayat firman Allah Ar-Rahmanu 'ala istawa, di sini sebutkan as-salafu yaqulun istiwa la na'lamuhu wal khalaf yaqulun al-murad bihi al-istila. Salaf mengatakan tentang istiwa, apa istiwa? La na'lamuhu, kami tidak tahu. Padahal ketika Imam Malik tanya istiwa apa? Maklumun. Maklumun itu apa? Diketahui maknanya. Berarti salaf yang mana? Berarti salaf yang tafwid di sini. Khalaf mengatakan istilah, di mana sering digembar-gemborkan juga disampaikan di angkat-angkat. Mana istawa dengan istilah istaula. Itu adalah khalaf. Ya, itulah pendapat khalaf. Itu pendapat orang-orang Mu'tazilah. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa penjelasan Asy-Syahristani ini ada salaf yang tidak mentakwil ya sifat-sifat Allah, yang dicontohkan oleh beliau adalah Malik bin Anas, Imam Malik, dan itu gurunya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Sufyan Ats-Tsauri, dan juga Daud ya bin Ali, dan yang lain sebagainya. Ya. Lah ini menunjukkan kepada kita kalau yang dimaksud akidah Abdul Hasan Asy'ari salaf ya, yang ditanya istiwa adalah la na'lamuh sebagaimana dalam Tuhfatul Murid, berarti beda dengan salafnya Imam Malik. Imam Malik mengatakan maklum istiwa itu, diketahui maknanya. Dinukil juga dalam kitab Tuhfatul Murid ya, wa sa'ala rajulun al-Imam Malik ya, al-Imam Malikan an hadil ayah fa atraqa ra'sahu malian thumma qala al-istiwa ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'qul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'atun wa ma adunuka illa dhallan fa amara bihi fa ukhrija fa amara bihi fa ukhrija ya. Ada orang bertanya kepada Imam Malik tentang firman Allah Ar-Rahman 'ala istawa, kemudian beliau menundukkan kepalanya ya agak lama, kemudian beliau mengatakan al-istiwa ghairu majhul. Ini kitab dipelajari di pesantren-pesantren, termasuk juga mungkin Ustadz Idrus Ramli di pesantren Sidogiri Pasuruan. Ya, Tuhfatul Murid. Ya, ini Tuhfatul Murid. Ya. Dinukil juga, apa istiwa ketika Imam ditanya? Istiwa ghairu majhul. Tidak diketahui. Apanya maknanya?
Wal kaifu ghairu ma'qul. Kaifiyahnya seperti apa? Ghairu ma'qul. Ya. Al-istiwa ghairu majhul. Ghairu majhul artinya maklum. Diketahui maknanya. Ya. Ghairu majhul. Tidak majhul. Al-kaifu ghairu ma'qul. Adapun kaifiyahnya tidak bisa dicerna oleh akal. Iman kepada istiwa wajib. Bertanya tentangnya adalah bid'ah. Kemudian orang itu dikeluarkan. Ya. Ya. Nah ini para jemaah sekalian rahmati Allah. Bahwa kalau dimaksud Imam Abdul Hasan Asy'ari tidak berbeda akidah dengan Imam Syafi'i, jawabannya pertama, ketika Mu'tazilah tentu berbeda dengan Imam Syafi'i. Ketika Abdul Hasan bersama dengan Ibnu Kullab tentu berbeda dengan Imam Syafi'i. Kalau dimaksud dengan salaf yang tidak mentakwil seperti penjelasan Asy-Syahristani tentu berbeda dengan Imam Syafi'i. Tapi kalau dimaksud salaf seperti yang disebut Tuhfatul Murid, ya, istiwa mengatakan as-salaf yaqulun istiwa la na'lamu, kami tidak tahu, tentu berbeda dengan Imam Syafi'i, berbeda dengan Imam Malik, berbeda dengan Imam Ahmad. Apa buktinya kalau berbeda dengan Imam Malik? Tadi Imam Asy-Syahristani menjelaskan. Imam Malik termasuk salaf yang tidak mentakwil. Gitu. Ya. Sementara Ibnu Kullab salaf yang mentakwil. Dan Abdul Hasan condong kepada Ibnu Kullab sebelum dia terakhir kembali. Nah, kalau ya ini saya jelaskan kembali ya bagaimana riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang istiwa maklum itu. Ya. Dan itu menunjukkan bahwa ketika Abdul Hasan Asy'ari belum rujuk kepada akidah salaf yang tidak mentakwil, berbeda dengan Imam Asy-Syafi'i. Ya, bisa dilihat dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, pada juz yang ke-17 ya. Ini cetakan Daruh Thayyibah pada halaman 396 sampai 397. Saya bawakan ya, ada 10 riwayat ya yang menjelaskan seperti Imam Malik tadi, tidak mentakwil Imam Malik, sampai kepada Imam Syafi'i nanti. Ya. 1. Ya. Wa akhraja Abul Qasim Al-Lalikai dalam kitab As-Sunnah dari jalan Hasan Al-Basri dari ibunya, dari Ummu Salamah, bahwa dia berkata al-istiwa ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'qul wal iqraru bihi iman wal juhudu bihi kufrun. Nah, ini ya asar Ummu Salamah dikeluarkan oleh Abul Qasim Al-Lalikai dalam kitab As-Sunnah. Ini Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat tahun 852 Hijriah. Apa? Istiwa itu ghairu majhul, sama dengan yang dinukil oleh kitab Tuhfatul Murid yang dipelajari di pondok pesantren di Sidogiri, ada insyaallah ini. Ya. Ya. Ghairu majhul. Wal kaifu ghairu ma'qul, tidak masuk akal, tidak bisa diakali. Seperti apa istiwa Allah Ta'ala. Ya, sementara sering saudara Romli, bagaimana kalau turun kosong arsy, itu sebenarnya sudah menyerupakan dengan makhluk, sudah tasbih itu sebenarnya. Ya, sudah tasbih. Ya. Karena menganggap kosong seperti orang yang ada di atas plafon, tukang turun dari plafon. Sehingga plafonnya kosong. Ketika Allah turun seperti malam terakhir, dianggap kosong, arsy-nya itu kemana? Nah, itu sebenarnya sudah tasbih. Ya. Wal juhudu bihi kufrun, wal iqra bihi iman, menyatakan bahwa istiwa ghairu majhul, kaifu ghairu ma'qul itu adalah iman, merupakan suatu keimanan. Adapun wal juhudu bihi kufrun, menolaknya merupakan kufuran. Yang kedua ada jalan Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Dia ditanya, kaifa istawa ala arsy?
faqala al-istiwa ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'qul wa 'ala Allahi risalah wa 'ala rasulihil balagh wa 'alaina taslim. Coba nih, Ibnu Hajar membawa ini semua. Ya. Rabi'ah bin Abi Abdurrahman ditanya tentang istiwa di atas arsy. Apa kata beliau? Istiwa ghairu majhul. Ya, ghairu majhul. Bukan tidak diketahui. Artinya maklum, ghairu majhul maknanya maklum. Diketahui maknanya. Adapun kaifiyahnya ghairu ma'qul. Kaifiyahnya itu tidak bisa dicerna oleh akal. Seperti apa istiwanya Allah? Karena Allah Al-Khaliq. Sementara akal kita adalah makhluk. Ya. Dan Allah menyampaikan, Allah Ta'ala yang punya risalah, Rasulnya yang menyampaikan risalah, Allah yang menyatakan Ar-Rahman al-Istawa, Rasulnya yang menyampaikan wa alaina taslim, kita wajib menerima. Yang ketiga, ya, dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang baik, yang bagus, yang jayyid dari Al-Auza'i. Dia berkata, kunna wattabi'un mutawafirun naqulu innallaha ala arsyih wa nu'minu bima waradat bihi sunnah min sifatih. Ya, kami dan para tabi'in banyak. Kami mengatakan Allah di atas arsy-Nya. Kami beriman sebagaimana yang disampaikan dalam sunnah tentang sifat-sifat Allah. Yang ketiga. Yang keempat, ya, akhraj as-Sa'labi dari Junahur al-Auza'i ditanya tentang firman Allah, "Tsumma stawa 'ala al-'arsy." Faqala huwa kama wasafa nafsahu. Itu adalah seperti apa yang Allah sifatkan untuk dirinya sendiri. Ya. Huwa kama wasafa nafsahu. Ini huwa kama wasafa nafsahu ini adalah termasuk apa? Metodologi akidah. Jadi kita mensifati Allah sebagaimana Allah mensifati dirinya sendiri. Ya. Gitu. Sebagaimana Allah mensifati dirinya sendiri. Ini kalau dikatakan Imam Syafi'i tidak punya metodologi dalam akidah, terus salah. Kenapa? Karena dalam kitab Ar-Risalah, ya, itu disebutkan, ya, Ar-Risalah disebutkan bahkan di halaman pertama pas seperti perkataan tadi, yaitu Al-Auza'i. Apa kata beliau? Di dalam Ar-Risalah yang pada muqaddimah Imam Syafi'i mengatakan, ya, wala yablughul wasifun kunha adamatihi alladhi huwa kama wasafa nafsahu, ya, wa fawqa ma yasifu bi khalquhu alladhi huwa kama wasafa nafsahu. Jadi sebagaimana yang Allah sifatkan untuk dirinya. Ya. Ini juga metodologi akidah ada dalam Ar-Risalah. Ya, bahkan dalam Ar-Risalah sendiri, ya, kalau saudara Idrus Ramli mengatakan akidah tidak bisa diambil dari hadis ahad, harus mutawatir, Ar-Risalah sendiri tidak membedakan tentang hujjahnya khabar ahad. Imam Syafi'i tidak membedakan untuk hukum, untuk akidah tidak. Bahkan di dalam Ar-Risalah pada halaman ya, yaitu pada halaman 183, ya, sampai 191, ya, tentang hujjahnya khabar wahid, tentang hujjahnya hadis ahad dalam Ar-Risalah juz pertama, ya, pada halaman, kalau punya saya ini cetakan Darul Wafa, ya, pada halaman 183 tentang hujjahnya khabar ahad, hadis ahad. Beliau tidak membedakan antara hukum dan akidah. Mutlak beliau. Bahkan beliau berikan contoh. Kiblat berubah, khabar ahad. Ya. Kemudian yang paling penting adalah beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Satu orang. Apa isinya di situ? Ya. Dalam hadis, ya, yang Imam Bukhari disampaikan apa? Menyampaikan bahwa engkau akan dikirim, ya, Mu'adz bin Jabal, ya, kemana? Ke Yaman. Hendaklah awal ma tad'uhum ila an yuwahhidullah. Hadis Ibnu Abbas, Imam Bukhari. Ya, hendaklah yang kamu suruh pertama adalah mereka agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mentauhidkan Allah ini apa? Akidah atau ibadah? Akidah. Ini khabar ahad. Dicontoh oleh Imam Asy-Syafi'i. Dia tidak benar. Ya, Idrus Ramli mengatakan begitu. Ya. Dan nanti akan saya sampaikan bahwa Imam Syafi'i pun juga punya kitab-kitab akidah, ya. Selanjutnya saya sampaikan lagi, ya,
yang terkait tadi dengan riwayat-riwayat masalah Ar-Rahman 'ala Arsy istawa. Yang kelima dari riwayat Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang jayyid, ya, dari Abdullah bin Wahhab, dia berkata, kunna inda Malik fadakhala rajulun faqala ya Abu Abdullah Ar-Rahman 'ala istawa kaifa istawa fatraqa Malik fa'akhadathu ar-rahdha thumma rafa'a ra'sa faqala Ar-Rahman 'ala Arsy istawa kama wasafa bihi nafsah wa la yuqalu kaifa wa kaifa anhu marfu wa ma araka illa sahibu bid'ah akhrijuhu. Ya, ditanya, kata Abdullah bin Wahab, ada kami bersama Imam Malik, ada orang yang berkata, wahai Abdullah, bagaimana dengan firman Allah Ar-Rahman 'ala Arsy istawa? Bagaimana istawa? Lalu beliau menundukkan kepalanya, ya, berat seperti berat, beliau mengangkat kepalanya, lalu beliau mengatakan Ar-Rahman 'ala Arsy istawa seperti apa yang Allah sifatkan untuk dirinya. Seperti Imam Syafi'i tadi mengatakan kama wasafa bi nafsa, dan tidak boleh ditanya bagaimana istiwanya itu. Ya. Kemudian yang keenam dari jalan Yahya bin Yahya dari Malik. Ya, sama seperti yang dinukil Ummu Salamah. Kemudian yang ketujuh, ya, Al-Baihaqi dari jalan Abu Daud atau Yalisi. Kana Sufyan Ats-Tsauri wa Syu'bah wa Hammad bin Zaid wa Hammad bin Salamah wa Syarik wa Abu Awana la yuhaddidun wa la yushbihun wa yarawun hadhil hadith wa la yaquluna kaifa. Jadi Sufyan Ats-Tsauri, Syu'bah, Hammad bin Zaid, Hammad bin Salamah, Syarik wa Abu Awana, mereka itu tidak membatasi, tidak mentasybih, ya. Mereka meriwayatkan hadis ini tanpa berkata kaifiyah, bagaimananya. Ini. Ya. Nah, sementara tadi dalam Tuhfatul Murid dibedakan antara Imam Malik dengan salaf. Imam Malik mengatakan ghairu majhul, kalau ghairu majhul itu maklum. Sementara salaf yang versi dari, ya, salaf yang ini, ya, apa yang Tuhfatul Murid la na'lamu. Kalau tidak tahu berarti tafwid. Ya. Dan memang definisi salaf dalam kitab tersebut masih ada kerancuan seperti yang disebutkan dalam Tuhfatul Murid halaman 56, ya, yang tadi 57. Cetakan di sini cetakan Al-Haramain, ya. Al-Haramain, Allahu a'lam, ya. Al-Haramain bisa lihat di sini. Ya, di sini. Apa salaf? Ya, al-murad kama huwa madhabul khalaf wahum mangkanu ba'da al-khamsumiyah. Waqila man ba'dal qurun ats-tsalatsa. Jadi yang maksud khalaf adalah sebelum ayat setelah abad kelima. Ada wakilah, ini sirah tamrid, kila setelah abad ketiga. Jadi khalaf itu setelah abad kelima, sebelumnya salaf. Padahal salaf terkenal adalah sebelum Al-Qurun Al-Mufaddalah, yaitu Al-Qurun Al-Mufaddalah itu sendiri, Al-Qurun Ats-Tsalatsa Al-Mufaddalah. Ya, ini ya terkait dengan pernyataan tadi Saudara Isdur Romli bahwa beda dengan Imam Syafi'i, tidak beda dengan Imam Syafi'i. Terus saya lanjutkan, ya. Ada jalan yang ke-8 dikeluarkan oleh Al-Likai dari Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani. Ya, sama juga. Dan juga dari jalan Walid bin Muslim. Nah, yang ke-10 inilah penting untuk menjadi perhatian. Dan ke-11, 10, ya. Wa akhraja Ibnu Abi Hatim fi Manaqib Asy-Syafi'i an Yunus bin Abdul A'la sami'tu Syafi'i yaqul lillahi asma'un wa sifat la yasa'u ahadan radduha wa man khalafa ba'da thubutul hujjah alaihi faqad kafar. Wa amma qabla qiyamil hujjah fa innahu yu'dzar bil jahli li'anna ilma dzalika la yudraku bil aqli wala ru'yati wal fikri. Ya, fanusbitu hadhihi sifat wa nanfi anhu tashbih kama nafa an nafsihi faqala laisa kamitslihi syai'un. Ini Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, ya, beliau meninggal tahun 852, juz 17, cetakan Darut Thaibah, halaman 396, menukil dengan sanadnya
yaitu Ibnu Abi Hatim dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i dari Yunus bin Abdul A'la. Yunus bin Abdul A'la mengatakan, aku mendengar Syafi'i berkata, lillahi asma'un wa sifat. Allah punya nama dan sifat. Ya, tidak boleh seorang pun untuk menolaknya. Barang siapa yang menyelisihi, wa man khalafa ba'da thubutul hujjah, setelah tegaknya tetapnya hujjah, kemudian menyelisihi, maka dia telah kafir. Ya. Tapi kita jangan mengatakan Imam Syafi'i takfiri ya. Adapun wa amma qabla qiyamil hujjah fa innahu yu'dzar bil jahl. Sebelum tegaknya hujjah, maka dia dapat udzur karena kebodohan, ketidaktahuan. Apa alasannya? Li'anna ilma dzalik, karena ilmu itu, ilmu yang demikian, ilmu tentang apa? Tentang nama dan sifat Allah, la yudraku bil aqli. Saudara Gus Romli, ya, ini la yudraku bil aqli. Ini Ibnu Hajar, beliau adalah amirul mu'minin fil hadis. Ya. Beliau merupakan amirul mu'minin dalam hadis. Ya. Beliau bawakan di nukil ini bahwa ilmu itu, ilmu tentang sifat Allah tidak bisa dengan akal. Ya. Sementara Anda mengatakan bahwa Abdul Hasan dengan akal metodologinya. Ya. Wala ru'ya wal fikr. Dan juga dibuat dengan pendapat dan pemikiran. Sehingga kami menetapkan sifat-sifat dan kami menolak tasbih sebagaimana Allah Ta'ala menafikan ya tasbih tentang dirinya. Ini. Ya. Jadi Imam Syafi'i dalam masalah asma wa sifat tidak menggunakan akal. Tidak menggunakan akal. Itu. Nah, yang terakhir di sini yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih dari Ahmad bin Abi Al-Hawari an Sufyan bin Uyainah qala kullu ma wasafa Allah bihi nafsah fi kitabih fatafsiruhu tilawatuhu wasukutu anhu. Setiap yang Allah sifatkan untuk dirinya, tafsirnya adalah bacaannya dan kita diam. Ya. Dan dari Jala Abu Bakar Ad-Dibai dia berkata, madhabu ahli sunnah fi qawlihi ar-Rahman ala rasistawa qala bila kaif wal atharu fihi an salaf katsirah wa hadhihi tariqatu Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal. Madhab ahli sunnah tentang ar-Rahman al-istawa, beliau mengatakan tanpa kaif, tidak seperti apa kaifiyahnya, tidak. Ya. Tadi dijelaskan maknanya maklumul makna, maknanya tahu, tapi hakikatnya tidak tahu. Ya. Beda dengan yang disebut salaf yang kata Idrus Romli. Salaf dengan mentakwil maknanya, bahkan di tempat yang lain nanti disama dengan rekaman ini, di akhir-akhir dia bilang menguasai. Padahal ditakwil dengan istaula, ya. Justru Abdul Hasan Asy'ari mengatakan itu Mu'tazilah. Itu. Nanti saya buka lagi ini, ya. Sekarang ini saya katakan wa hadhihi tariqatus Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal. Inilah ya metodenya, metodologi akidahnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Bukan tidak punya metodologi. Seharusnya kalau kita merasa bermadzhab Syafi'i, ya kita mengambil beliau, kemudian kita kemudian tidak ada kitab akidah, terus nyari. Kalau ada orang mengatakan kita harus mencari, jangan tidak punya kitab akidah. Nanti kita sampaikan. Nah, ini yang dibawa oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, punya saya juz 17, ya. Cetakan Darut Thaibah. Halaman 396 sampai 397. Di situ disebutkan sekian banyak jalan riwayat ya tentang bahwa istiwa maklum, ghairu majhul, maklumul makna. Bukan la na'lamu sebagaimana dalam kitab Fathul Murid, la na'lamu bukan. Memang seperti Syaristani mengatakan Anas bin Malik, ya, Malik bin Anas, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Sufyan Ats-Tsauri tidak mentakwil. Yang mentakwil dengan kalam, ilmu kalam itu Ibnu Kullab tadi, ya, yang diikuti saat itu oleh Abdul Hasan Asy'ari. Namun kalau ya saudara Idrus Romli mengatakan
tidak berbeda dengan Imam Syafi'i berdasarkan kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah, saya terima, saya setuju. Karena memang di situ sama dengan Imam Syafi'i. Kalau dalam Ibnu Hajar tadi mengatakan, ya, dalam kitab ini, ya, beliau tidak mengatakan sendiri, beliau menukil, ya, bahwa hadihi, ya, wahadihi tariqatus Syafi'i wa Ahmad bin Hambal, ya, wahadihi tariqatus Syafi'i, ya, wa Ahmad bin Hambal, tanpa kaif tadi, ya. Ini sesuai dengan Abul Hasan Asy'ari dalam kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah, bahwa beliau di muqaddimahnya sudah menyatakan bahwa apa kata beliau? Ketika beliau ditanya, fa in qala lana qail qad ankartum qaulal mu'tazilah wal qadariyata wal qaulal mu'tazilati wal qadariyati wal jahmiyati wal haruriyati wal rafidati wal murji'ah. Ketika ada orang mengatakan kepada kami bahwa Anda telah mengingkari pemikiran Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah, Haruriyah itu Khawarij, Rafidah itu Syiah Murji'ah, ya. Fa'arrafuna qaulakum alladhi bihi taqulun wa diyanatakum allati biha tadinu, ya. Apa kata Imam Abdul Hasan Asy'ari? Qila lahu, katakan kepadanya, qauluna alladhi naqulu bihi wa diyanatuna allati nadinu biha at-tamassuku bi kitabi rabbina azza wa jal wa sunnati nabiyina alaihi salam wa ma ruwiya 'anis sahaba wat tabi'in wa aimatil muhadditsin wa nahnu bidzalika mu'tasimun wa bima kana yaqulu bihi Abu Abdullah Ahmad ibnu Muhammad bin Hambal naddarallahu wajhahu wa rafa'a darajatahu, dan seterusnya. Maka jawabannya adalah, perkataan kami yang kami ucapkan, agama kami yang kami beragama dengannya, yaitu apa? Berpegang teguh kepada kitab Rabbina Azza wa Jalla, kepada Quran dan sunnah Nabi kami alaihi salam, dan apa yang diriwayatkan oleh para sahabat dan tabi'in dan aimatul muhadditsin, para imam-imam ahli hadis. Kami berpegang teguh kepadanya, ya. Dan wabima kana yaqulu bihi, dan apa yang menjadi akidah perkataan siapa? Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal, yaitu Imam Ahmad bin Hambal, yaitu Hambali, ya. Kalau ini diakui oleh saudara Idrus Ramli, namun ini diakui oleh para ulama semuanya, baik ulama mengakui, termasuk Profesor Dr. Said Agil Sirot mengakui Al-Ibanah an Usulid Diyanah, kitabnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Maqalat Al-Islamiyin, ya, itu, ya, juga merupakan apa? Milik beliau, ya. Ini. Dan bahkan dalam kitab Al-Maqalat Al-Islamiyin, ya, beliau mengatakan bahwa waqala ahlus sunnah wa ashabul hadis, ya, tentang apa? Ar-Rahman 'alal arsy istawa wala nuqaddimu baina idillah fil qaul bal naqul istawa bila kaif. Tanpa istiwa itu bila kaif, tidak kaifa. Dan menukil perkataan Mu'tazilah, wa qalatil Mu'tazilah innallaha istawa ala arsyih bimakna istaula. Loh, Anda sendiri mengatakan maknanya menguasai istaula. Ini perkataan Mu'tazilah, bukan Abul Hasan Asy'ari. Ditakwil ke sana. Nah, ini, ya. Nah, demikian, ya. Jadi kalau mengatakan akidah tidak berbeda dengan Abul Hasan Asy'ari, kesimpulannya harus diketahui akidah Abul Hasan Asy'ari yang mana. Ketika pertama kali Mu'tazilah, jelas itu berbeda. Yang kedua, setelah Mu'tazilah dia ke Ibnu Kullab, ke ashabnya Ibnu Kullab, tidak langsung Ibnu Kullab, ke ashabnya, yaitu ke murid-muridnya, di mana itu membangun akidah, ya, di atas manhaj ilmu al-kalam. Ilmu Imam Syafi'i sendiri, ya, memberikan apa? Ancaman dengan dipecut dan diarak orang-orang yang mempelajari ilmu al-kalam. Ya.
Dan Imam Abu Hasan Asy'ari setelah itu rujuk kepada salaf dan banyak juga mengkritik Ibnu Kullab insyaallah pada kesempatan yang lain. Tapi kalau menurut saudara Idrus Ramli bahwa beliau tidak berbeda akidahnya dengan Imam Asy-Syafi'i sebagaimana yang ada di kitab Al-Ibanah An-Usuluddiyana, saya setuju. Dan kitab ini milik Abul Hasan Al-Asy'ari, diakui oleh Profesor Dr. Aqil Sirah. Ya, demikian. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ilmu kalam pertama disempurnakan oleh Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, yaitu Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari yang wafat tahun 324. Beliau menulis kitab namanya Maqalatul Islamiyyin Al-Ibanah Ar-Risalah ila Ahli Thagr Al-Luma'.